Andre Onana bakal comeback melawan Fulham. Ada kabar terbaru seputar persiapan Manchester United jelang laga menghadapi Fulham. Andre Onana dilaporkan akan melakukan comeback di laga tersebut. Talksport melaporkan manajer Ruben Amorim berencana untuk memainkan Andre Onana saat melawan Fulham. Alasannya adalah kondisi dari sang kiper dilaporkan sudah semakin membaik. Ia dikabarkan semakin bugar setelah absen selama sekitar 1 bulan dari tim utama. Lionel Messi sudah 2 dekade perkuat timnas Argentina. Lionel Messi sudah 2 dekade memperkuat timnas Argentina. Messi menjalani debut bersama Argentina di tanggal 17 Agustus 2005. Kini Messi sudah menjalani sebanyak 193 pertandingan di semua ajang bersama Argentina dan dia berhasil membukukan sebanyak 112 gol untuk tim Tenggo. Sebanyak 4 gelar juara sudah digapai oleh Messi bersama Argentina. Copa America dimenangi Messi bersama Argentina di tahun 2021-2024. Finalisima dan juga Piala Dunia dijuarai Messi bersama Argentina di tahun 2022. Arsenal dinilai bisa juara musim ini. Arsenal dinilai bisa jadi juara di Liga Inggris musim ini. Itu menurut prediksi dari Jamie Redknapp yang disebut The Gunners sudah mempunyai skuad yang cukup komplit. Arsenal diketahui sudah 3 kali menjadi runner-up di Liga Inggris dan Redknapp yakin mentalitas itu membuat juara pasukan dari Mikel Arteta kini sudah ada. Mo Salah berambisi lanjutkan suksesnya di musim lalu. Mo Salah menjadi pemain terbaik BVA dan mengukir rekor. Penyerang Liverpool itu menegaskan masih lapar sukses dan bertekad melanjutkan pencapaiannya di musim yang lalu. Kini walaupun sudah berusia 33 tahun, Mo Salah belum ada rencana untuk agak bersantai. Ia berambisi melanjutkan momentum sukses musim lalu bersama Liverpool. Datangnya wajah-wajah baru ini turut memotivasi dari Mo Salah. Kevin Dix dapat jabatan di Mönchengladbach. Kevin Dix langsung mendapatkan kepercayaan besar dari Borussia Mönchengladbach. Bek timnas Indonesia itu ditunjuk masuk ke dalam dewan tim milik Gladbach. Dia didapuk sebagai anggota dewan tim bersama Nico Elvedi, Philipp Sander dan juga Glenn Dions. Dewan tim ini nantinya bakal menjadi perwakilan pemain untuk menjaga komunikasi dan suasana di ruang ganti. Glenn Dions mengaku puas dengan komposisi dari dewan tim. Dia menilai Kevin Dix punya karakter yang kuat yang bisa membantu Gladbach di dalam maupun di luar lapangan. Alexander Isak buka suara soal saga transfer di Newcastle United. Penyerang 25 tahun itu menuding klub ingkar janji dan tak mau main lagi di sana. Pernyataan itu dikeluarkan Isak bertepatan dengan seremoni penggerakan dari BVA. Ia absen dari ajang tersebut meski masuk ke nominasi pemain terbaik di tahun ini. Como dinilai bisa recoki perburuan dari Scudetto. Tim-tim unggulan di Serie A musim ini harus sangat mewaspadai Como. Di mata ex-striker timnas Italia Gianpaolo Pazzini, tim asuhan dari Cesc Fabregas itu bisa menjadi kuda hitam. Klub yang dimiliki pengusaha Indonesia tersebut bisa merecoki persaingan yang biasanya terjadi hanya di antara klub-klub teratas. Soal tim kuda hitam di Serie A musim ini, Gianpaolo Pazzini tak hanya menyebut Como, masih ada 3 klub lainnya yang dinilai punya kans mengganggu persaingan, di antaranya adalah Napoli, Inter Milan, dan Juventus serta AC Milan. Di antaranya adalah karena aktivitas di bursa transfer dan sosok pelatih baru. Manchester City jadi pesaing terdekat Liverpool. Setelah menyaksikan pekan pertama Liga Premier Inggris, Jamie Carragher punya firasat Manchester City akan jadi pesaing terdekat Liverpool, bukanlah Arsenal. Carragher menyebut bahwa Man City menunjukkan sinyal bangkit yang cukup bagus. Pasukan Pep Guardiola kembali punya intensitas dan juga dominasi di lapangan, sesuatu yang musim lalu sempatlah pudar. Sementara itu Arsenal dianggap Carragher belum menunjukkan penambahan nilai permainan yang berarti meski sudah mendatangkan Victor Gyökeres. The Gunners sendiri masih bermain terlalu pragmatis. Gyökeres masih butuh waktu untuk beradaptasi di Arsenal. Rio Ferdinand menilai Victor Gyökeres masih akan menjalani masa sulit di Arsenal. Hal ini karena Gyökeres butuh waktu untuk beradaptasi dengan Arsenal. Legenda MU tersebut menilai penampilan dari Gyökeres melawan Setan Merah sama sekali tak mencerminkan harganya yang mahal. Ia juga memprediksi situasi sulit dari Gyökeres di Arsenal yang berpulang masih akan terjadi. Hal ini karena Gyökeres dan Arsenal masih menyesuaikan gaya main dari masing-masing. Ferdinand merasa Gyökeres tak akan optimal jika masih bekerja keras membuka ruang di Arsenal.
Luis Diaz sebut pindah ke Bayern Munchen merupakan pertaruhan besar. Penyerang Bayern Munchen yakni Luis Diaz mengakui bahwa pindah ke Allianz Arena dari Liverpool adalah sebuah pertaruhan besar. Namun dia senang pekan pertamanya berjalan dengan cukup sukses. Sang pemain meminta Liverpool untuk pindah dan menurutnya itu adalah sebuah perjudian besar. Tentu permasalahan untuk Diaz kali ini, dia lagi-lagi harus beradaptasi dengan liga dan juga negara baru. Xabi Alonso sebut Real Madrid masih punya banyak kekurangan. Xabi Alonso menilai bahwa Los Blancos masih punya cukup banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Alonso diketahui langsung memainkan 4 pemain baru Los Blancos di pertandingan melawan Osasuna. Alonso pun mengaku sangat puas dengan penampilan dari Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, dan juga Franco Mastantuono. Rabiot dijual Marseille usai berkelahi dengan rekan timnya. Gelandang Prancis yakni Adrien Rabiot hanya semusim saja berseragam Marseille. Rabiot kini dijual setelah berkelahi dengan rekan timnya yakni Jonathan Rowe. Marseille kini memasukkan nama Rabiot dan juga Rowe dalam daftar pemain yang dijual di bursa musim panas ini. Padahal Rabiot masih punya 1 tahun kontraknya di Marseille. Marseille menyebut bahwa aksi dari Adrien Rabiot dan juga Rowe tersebut tidak dapat diterima. Chiesa pastikan masa depannya di Liverpool. Federico Chiesa akhirnya membuka rekening golnya di musim yang baru Liga Inggris ini saat Liverpool menang atas Bournemouth di akhir pekan kemarin. Gol tersebut tidak hanya menjadi pelipur lara dari musim debutnya yang banyak diganggu cedera, tetapi juga menandai sikap tegas sang penyerang mengenai masa depannya di Anfield Stadium. Arne Slot menilai bahwa selama Chiesa masih ada di tim dan masa depannya jelas bersama Liverpool. Fabrizio Romano sebut Liverpool sudah siapkan tawaran baru untuk Alexander Isak. Bintang asal Swedia Alexander Isak semakin menunjukkan tekadnya untuk meninggalkan Newcastle United dan bergabung dengan Liverpool. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Liverpool sudah bersiap melayangkan tawaran baru jika Newcastle United membuka pintu negosiasi. Ia menegaskan bahwa Liverpool sama sekali belum menghubungi striker yang lain. Fokus mereka hanya tertuju kepada Isak dengan bandrolnya yang diperkirakan mencapai 150 juta pound sterling. Man City dan PSG sudah diskusi harga tentang Donnarumma. Manchester City telah melakukan pembicaraan langsung dengan PSG untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma. Les Paris yang diyakini akan bersedia melepas kiper Italia tersebut dengan harga yang cukup miring. Awalnya dikabarkan bahwa PSG meminta 45 hingga 50 juta euro. Namun angka itu dinilai kemahalan untuk pemain yang akan habis kontraknya di tahun depan. City diprediksi bisa mendatangkan Donnarumma dengan harga separuh dari yang diminta oleh PSG, sebab ia akan menjadi beban jika tetap bertahan di PSG. Klub La Liga buka pintu untuk Arkadiusz Milik. Menurut laporan dari Ibianconero, Real Betis dari Spanyol tengah mempertimbangkan untuk meminjam Arkadiusz Milik selama 1 musim. Striker 31 tahun itu dikabarkan cukup terbuka dengan kemungkinan tersebut. Milik yakin bahwa kepindahannya ini bisa menjadi jalan untuk menghidupkan kembali karirnya setelah lama menepi. Bagi Juventus, kesepakatan ini akan membuat mereka lebih leluasa mengatur komposisi skuad sekaligus menghemat anggaran. Manchester City resmi pinjamkan bintang mudanya ke Bundesliga. Manchester City resmi meminjamkan gelandang muda berbakat Claudio Echeverri ke Bayer Leverkusen hingga musim depan. Pemain berusia 19 tahun itu akan menjadi bagian dari proyek baru dari Erik ten Hag. Dalam kesepakatan peminjaman ini, Leverkusen tidak memiliki opsi untuk mempermanenkan Echeverri. Artinya gelandang asal Argentina itu akan kembali ke Etihad Stadium pada musim panas di tahun depan. Meski berbakat, peluang Echeverri untuk mendapatkan menit bermain di City cukuplah terbatas. Pep Guardiola diketahui memiliki banyak opsi di sektor gelandang serang maupun di sektor sayap. Resmi, AS Roma Ketlon Bali dari Aston Villa. AS Roma resmi mendatangkan 1 pemain baru lagi di bursa transfer. Lopez resmi mendatangkan Leon Bailey dari Aston Villa dan Roma mendatangkannya Bailey dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Bailey menjadi rekrutan ke-6 Roma di musim panas ini. Sebelumnya Giallo Rossi sudah mendatangkan Daniel Gilardi, Evan Ferguson, Neil El Ainoui, Davis Vazquez dan juga Wesley. Dan Roma kabarnya masih berupaya untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United.
AC Milan dekati Victor Boniface. AC Milan membuat gebrakan di bursa transfer musim panas setelah lama dikaitkan dengan Rasmus Hojlund dari Manchester United. Rossoneri kini dikabarkan mendekati penyerang milik Bayer Leverkusen yakni Victor Boniface. Perubahan strategi ini menandai fokus Milan dalam mencari striker yang tepat untuk memperkuat lini depan mereka. Kabar terbaru menyebutkan Milan hampir mencapai kesepakatan dengan klub besutan dari Erik ten Hag tersebut. Transfer ini direncanakan melalui skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro. Drama bursa transfer Arsenal salib Spurs, Eberechi Eze resmi merapat ke Emirates Stadium. Drama transfer musim panas ini di London Utara, Arsenal secara mengejutkan berhasil menyalip Tottenham Hotspur dalam perburuan tanda tangan dari Eberechi Eze. Gelandang serang andalan milik Crystal Palace itu hampir pasti merapat ke Emirates Stadium dengan mahar mencapai 60 juta pound sterling. Arsenal bergerak cepat begitu mendapatkan Kai Havertz mengalami cedera lutut yang berpotensi membuat lini depan Arsenal semakin bincang. Alih-alih mencari opsi pinjaman jangka pendek, Arsenal langsung mengajukan tawaran besar yang tak mampu ditolak oleh Crystal Palace.